Sial. Kok si Aini masih hidup sih? Jelas-jelas aku udah bener-bener nyingkirin dia. Aku pakai ritual segala lagi. Tapi kenapa dia masih selamat aja sih? Salah banget. Harus ritual lagi nih. Apa ini semua, Ma? Mama mau ngelakuin sesuatu yang buruk sama Kak Aini? Oh, jangan bilang kematian Papa yang mendadak itu juga karena disengaja. Karena Mama pengen nguasain harta Papa, iya? Kalau nggak mau, ya udah silakan. Dasar ya wanita ular. Aku gak nyangka kamu bisa sejahat itu sama aku dan Papa. Aku gak akan ngebiarin kamu ngelakuin sesuatu yang buruk. Aku bakal bilang sama Kak Aini, sama orang-orang apa yang udah kamu lakuin selama ini. Puspa. Aku harus buru-buru ngurung Puspa. Supaya dia nggak berbuat macam-macam lagi. Jangankan kamu, aku tuh udah selalu mimpiin kamu tiap hari. Udah pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Tapi sekarang kita tunangan dulu aja tapi ya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Dani, lu beneran mau nikah sama dia? Aduh Dani, jangan. Gua kata nih ya, ntar lu meninggoy lu kayak laki-lakinya yang dulu. Mau lu? Lu lagi. Lu kan masih dalam masa idah. Lu jangan sekate-kate, udah kegatalan aja pengen nikah lagi lah. Gua aja belum nikah, gimana sih? Kalian berdua udah pernah saya bilangin kan berkali-kali. Gak usah ngurus-ngurus hidup saya. Terserah saya dong. Saya mau nikah sama Ratu sama siapa kek? Kita teh cuma ngasih tahu atau sama kamu karena kita berdua teh sayang sama kamu, ha? Kamu teh udah seperti adik sendiri. Tapi saya lebih tahu mana yang baik buat saya, mana yang enggak. Dan Ratu ini adalah yang terbaik buat saya. Jadi mending gak usah ngurusin hidup saya, pergi sana. Pedang lo ya, dikasih taunya lo ya. Mbak Ratu, kok mukanya pucat banget? Mbak Ratu baik-baik aja. Aduh, jangan sampai Aini lihat penampakan wajahku setelah ini. Saya baik-baik aja kok, emang kenapa ya? Oh ya, keadaannya Puspa gimana ya Mbak sekarang? Soalnya tadi aku sempat ditelepon sama Puspa, cuman handphonenya tiba-tiba mati. Aku telepon balik lagi, nomornya nggak aktif. Oh, Puspa. Oh dia baik-baik aja. Baik-baik aja, emang kenapa sih, ada apa sih? Cuman mungkin kayaknya dia emang lagi gak mau diganggu aja, soalnya dia baru dipecat. Dipecat? Puspa dipecat? Kok Iya. bisa? Ya udah kita langsung aja coba tengokin Puspa ya. Nggak usah. Enggak, maksud saya nggak usah ditengokin karena emang lagi nggak mau diganggu aja. Justru dia nanti kalau ya nggak usah aja deh. Aneh banget. Kenapa Mbak Ratu nggak bolehin aku nengok Puspa? Kayaknya aku harus menyelidikin ini deh. Kayaknya dia disembunyiin sama Mbak Ratu soal Puspa. Udah, kalian mending pergi dari sini. Nggak usah ngurusin hidup saya. Saya udah pernah bilang kan,
kalian berdua ini bukan siapa-siapa saya. Saya pusing. Hidup saya diurusin sama kalian berdua. Agak penting. Udah, cabut sana. Dani lagi nggak bisa diomongin sekarang. Ayo. Ya, Awas ya. Pamit. Ribut. Awas ya. Udah. Ya. Awas ya. Awas. Aku nggak bisa nunggu lagi nih. Bisa-bisa mereka gagalin rencanaku. Aku harus bisa bikin Dani nikahin aku malam ini juga. Woi! Mau kemana kamu? Kamu siapa? Kenapa kamu lempar-lempar batu ke rumah orang? Aku anak dari suami Ratu sebelumnya. Berarti kan Bu Ratu ibu tiri kamu. Kenapa kamu malah lempar-lempar batu? Iya, itu tadinya sebelum aku tahu kalau dia selama ini ngelakuin ritual bahu lawean yang juga ngorbanin ayah aku. Ya, aku juga sengaja teror dia karena dia sengaja nikah sama ayah aku. Dia bunuh ayah aku biar dia bisa ambil semua hartanya. Gue mah kagak redo kalau tuh bocah sampai jadi tumbalnya si Ratu Bleguk tuh. Yen, iput ge sarua atuh kapikiran tapi dah kumaha atuh si Adani teh bogoheun pisan kitu bedegong di bejaan oge. Awang. Erek ka mana-mana teh meni rapi kitu buru-buru. Malam Minggu bukan, malam Sabtu bukan, pakai bajunya begitu amat udah kayak orang wakuncar lu. Erek ngapel. Bukan lah. Saya mau datang ke nikahnya si Dani. Emang kalian pada kagak diundang? Nu bener maneh teh? Ya masa saya bohong? Di mana? Ya di kontrakan si Dani. Kan saya yang manggil penghulunya. Kumaha atuh Yen si Adani teh bakal jadi tumbal atuh Yen? Hah? Tumbal? Assalamualaikum. Puspa. Puspa. Puspa, kamu ada di dalam kan? Kita cari di tempat lain aja. Tunggu. Kamu, siapapun yang di luar tolongin aku. Puspa. Astagfirullahaladzim. Puspa, ya Allah, kok bisa kayak gini? Tolongin aku nggak. Kamu nggak apa-apa kan? Kak, Ratu itu orang yang jahat, Kak. Dia memanipulasi sekelasnya papa aku. Dan bahkan dia juga punya niat buat nyelakain kamu. Dan dia juga yang udah ngebunuh papa kamu. Sama kayak apa yang dilakuin ke ayah aku. Jadi kamu? Iya, aku anak dari suami Ratu sebelumnya. Aku juga niat nyulik kamu biar mancing amarah wanita ular itu. Tapi ternyata gagal. Malah salah paham. Aku minta maaf ya. Setelah pernikahan ini dilakukan, aku akan langsung lakuin ritualnya supaya kecantikanku tetap terjaga. Lalu pergi dari kampung ini dengan membawa semua harta Mas Umar. Ayo atuh Ya Yen, Allah, ini bocah bener-bener Bu Iput. kita. Kenapa sih kok panik banget sih? Gawat ini mah, nih kalau kata Iput mah katewak.
undang ai. Dia pasti mau dijadiin korban berikutnya setelah papanya Puspa. Maksud kamu teh naon? Terus kamu teh saha gitu bisa ngomong gitu? Saya Lilis, Bu. Saya anak dari suami Ratu yang sebelumnya. Itu semua sengaja dilakuin sebagai tumbal sama si Ratu Iblis itu. Astagfirullahaladzim. Terus kumaha nasib si Adani? Kita kagak boleh lama-lama di mari, kita samperin, ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Dani bin Triansa dengan saudari Ratu Kumala binti Anang dengan mas kawin uang sebesar 500.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin. Pernikahan ini nggak bisa dilanjutin lagi karena Mbak Ratu masih dalam masa idah. Selain itu, pernikahan ini juga digunakan sebagai alat untuk ilmu hitamnya Mbak Ratu. Kalau ngomong jangan sembarangan kamu ya. Asal fitnah aja. Kita nih kagak fitnah. Lu mau jadiin Dani tumbal. Ya terang aja kita kagak bakal tinggal diam. Sama wae sia teh ha. Hadapin heula ikut sia. Maaf ya semuanya. Saya dan Puspa sama-sama anak dari suami-suami Ratu yang sebelumnya. Dan ayah kami berdua sama-sama dijadikan tumbal. Astagfirullahaladzim. Mana jadi tumbal? Jangan kaku sia teh. Kagak mungkin kalau percaya saya. Kaku sia. Mau kemana Ratu? Bu Yayan, bapak-bapak tolong pegang Dani, jangan sampai Dani keluar. Aku mau panggil Fahri dulu. Iya, ayo Lu belain dia mulu karena lu tuh udah kepelet sama si Ratu, makanya otak lu bebel. Kagak mungkin Ratu begitu. Ngarang-ngarang aja. Lepasin. Itu Ratu gua tuh. Mbak Ratu, Mbak, berhenti. Udah Mbak, jangan kemana-mana. Lepas. Mbak harus tanggung jawab soal kesalahan Mbak selama ini. Mbak Ratu, jangan kemana-mana Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Itu jodoh yang tertukar namanya. Astagfirullahaladzim. Semuanya kita baca doa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazat. Tisi sayatin wa'udzubika rabbi ayah durun. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dani, ya Allah, Dani. Ya Allah. Kenapa nih? Alhamdulillah. Dia sadar akhirnya tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh Allah, Ibu. Itu masih di dunia aja dia udah kena petir tuh diajab bagaimana di akhirat ntar. Euleuh yen watir pisan atunya kena ajabna. Fahri kumaha atuh? Bapak-bapak, ibu-ibu, hal kayak gini udah sering terjadi di kampung kita. Kumaha poe? Itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar benci kalau kita
bersekutu dengan makhluk gaib dan melakukan hal syirik. Kita berdoa sama Allah supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa almarhumah Ratu. Amin. Dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hilangkan bau ini ya. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin.